Ini cerita bosok banget. Karena saya udah punya feeling nih gitu tuh. Ada apa ya sama garam dapur? Ada sesuatu ya. Karena waktu itu saya merasakan saya melakukan dosa besar dengan berbohong tentang garam itu. Kayak ngasih icip-icip itu kan harusnya gampang ya. Waktu saya nggak ada yang berani ngicip, nggak ngerti. Ya mungkin dengan penampilan dan yang tidak meyakinkan, aku nggak tahu ya. Kalau aku waktu itu bisa bertahan, ada orang di luar sana yang sangat sulit untuk makan, sangat terbatas. Jadi kamu sebenarnya di Amante ini mau ngapain sih? Fahri Ade Wijaya untuk lengkap, tapi biasa orang manggil Ade Wijaya langsung sih, atau Mas Ade, ya tukang roti. Kalau ngomong yang punya ya enggak juga ya saya masih tukang roti yang bikin lah di sini lah, di Amante ini sendiri. Kalau Amante ini berdiri sejak kapan sebenarnya ini agak panjang sih mas, soalnya terus terang kok mau ditarik panjang, saya singkatnya sebenarnya neruski punya mama saya. Dari kecil kita dibesarin di dapur yang ya kita lebih banyakan bikin kue kering, kue bolu, tapi kan lebih seringnya kalau mama dulu lebih ke seasonal ya. Natal, Lebaran, Imlek, Paskah, terus singkatnya ya saya di sini ngelanjutin, tapi lebih jatuhnya pada akhirnya lebih ke roti, baru belakangan terus nambahin ke cookies dan sebagainya. Apa yang memotivasi, yang akhirnya ada pernah kejadian dulu ya, paling berkesan. Ada satu pelanggan, jujur, ini cerita bosok banget, ini cerita remuk banget. Jadi waktu itu sebenarnya kita nggak boleh pakai garam dapur. Waktu itu aku nggak ngerti kenapa nggak boleh pakai garam dapur. Kita hanya dibolehkan pakai sea salt atau pakai Himalayan salt. Ada satu pelanggan, waktu itu dia cerita, nanya sih lebih tepatnya, Mas, yang nggak pakai garam dapur yang mana? Waktu itu saya pokoknya sempat nanya garam dapur tuh yang gimana. Karena saya udah punya feeling nih gitu tuh. Ada apa ya sama garam dapur dan kenapa nggak boleh di pasar sehat itu kita pakai garam dapur gitu. Jadi kan ada sesuatu ya sama garam dapur. Tapi waktu itu saya untuk hijrah dari garam dapur ke Himalayan itu mahal mas. Saya nanya, emang apa bedanya sama garam dapur? Beda. Kalau garam kan dapur kan gini, kalau yang garam laut gini. Kan garam itu semua dari laut. Gitu, waktu itu saya cuman intinya saya ngeles. Karena waktu itu saya merasakan saya melakukan dosa besar dengan berbohong tentang garam itu. Gitu. Jadi akhirnya dia cerita, kalau aku habis operasi, bukan benjolan getah bening. Dan aku nggak boleh konsumsi garam beriodium. Kan aneh, waktu SD kita kata suruh makan garam beriodium, ya kan aneh banget, ya kan. Itu titik dimana saya menyesal karena ada satu orang yang dia cukup percaya dari apa yang udah saya kerjain, tapi saya nggak ngerjain dengan benar-benar gitu tuh loh. Ini mungkin bukan sesuatu yang berkesan ya, tapi buat aku ini satu kayak pukulan buat, deh kamu sebenarnya di Amante ini mau ngapain sih? Kamu mau bikin orang happy, mau bikin orang nyaman, atau kamu hanya ingin dapat untung dari sini? Itu pukulan buat saya yang waktu itu beneran kayak hampir tiap hari, setiap kali bikin roti itu kayak salah sih gitu tuh. Nah itu yang dari situlah aku kayak ada orang di luar sana yang sangat sulit untuk makan. Bukan karena nggak punya duit ya, tapi mereka sangat terbatas dengan pilihan di luar sana. Di situ tuh poin yang aku kayak mulai tertantang untuk aku sampai sekarang selalu create menu yang sebisa mungkin orang akan nyaman dengan apa yang mereka beli dari Amante, mereka konsum, mereka tahu siapa yang bikin, mereka tahu dari mana bahan ini kita dapat, dan kalau perlu mereka pengen ketemu, ada di sini semua. Memang minat dari kecil apa enggak, terus terang enggak. Capek ya, di dapur itu tuh kayak kotor ya mas.
kotor, panas, kita harus mesti cuci. Waktu itu kan kita bantuin mama ya kan, mau nggak mau kan ya nyuci. Kita mulai dari prepare, selesai, nanti beres-beres termasuk nyuci dan kawan-kawan itu kan nggak pernah kebayang dan nggak pernah mau lagi intinya ke dapur. Aku akhirnya nerusin sebenarnya yang aku tadinya keluar, aku sempat kerja di Jakarta, kondisi yang aku harus keluar balik ke Jogja, yang terus waktu untuk mengisi itu ya aku coba nekunin apa yang ya mama saya tadi ini bikin, kue kering, saya mulai pasarin lagi kue kering itu ke teman, ke siapapun lah. Dari situlah saya sama cari kerja seperti yang di Jakarta ya, tapi yang di dekat gitu, mesti yang ya ternyata itu nggak mungkin ya, kayak susah ternyata ya, kayak ya sampai sekian tahun saya nggak dapat sama saya waktu itu ngerjain kue kering, ngerjain kue-kue, berlanjut ya keterusan sampai sekarang ini sih. Itu kan plus minus ya, kita mau ngeliat dari sisi mana gitu, tapi pada akhirnya kalau kita ngomong enakan mana, pegawai mas, yakin mas. Masih nggak mikir besok mau jualan apa, menu apa gitu, duit tinggal berapa diputerin gitu, terus kayak ada tanggungan ini itu gitu tuh, banyak yang dipikir ya, menu gitu, karyawan, belum nanti pas pesanan banyak berarti mau nggak mau kita masukin karyawan, gundut mas pokoknya. Aku kadang lebih ngelihat ke Jakarta itu better itu sebenarnya ketika ngelihat, aku kan sekarang 36 ya tua sih ya. Jadi kayak ngelihat, ketika aku ngelihat flashback ke yang dulu, kalau aku waktu itu bisa bertahan tanpa memikirkan kondisi rumah pada saat itu gitu loh, dan berkaca pada teman-teman yang mereka bertahan di sana, kayaknya mereka itu jauh lebih enak. Tapi balik lagi ya, maksudnya kayak saya hanya ngeliat dari sisi itu. Ada ya, saya akui ada unsur penyesalan kadang ya di situ tuh. Tapi di satu sisi nggak bisa nyesal juga, karena waktu itu ada pilihan gitu. Kamu harus balik ke rumah karena ada sesuatu ini, atau tetap stay di sana gitu tuh. Nah, cuman kalau untuk sekarang ya saya bakal ngelihat Amante ini jauh lebih apa ya? Saya punya harapan banyak, saya punya mimpi yang cukup gede untuk Amante ini. Tips pilihan untuk tidak disesali akan pilihan hidup ini ya, bisa dibilang terkait pekerjaan ya. Terus terang saya nggak ada tips ya, karena saya terus terang sempat vakum setahun. Waktu vakum itu saya beneran nyari. Terutama waktu itu dengan pertanyaan dari mantan pacar itu ya, itu tuh kan akhirnya saya ketemu sama satu pendeta. Pendeta itu nanya gitu tuh, kayak, kamu sekarang kerja apa deh gitu? Tukang roti ini. Udah seneng dong berarti gitu tuh. Ya enggak pak gitu. Singkat cerita, saya ceritain kegalauan saya ya waktu itu, saya mesti kerja atau apa. Nah, jawaban pendeta itu cukup mukul banget, yang nggak pernah kepikir sama saya. Jadi si pendeta ini cuma ngomong, kamu kan percaya Tuhan, kamu udah doain belum untuk setiap pilihanmu itu? Udah tahu artinya amin belum? Amin itu adalah satu bentuk konfirmasi kita akan keyakinan bahwa doaku ini sudah didengar sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyediakan. Yang sering pada akhirnya crash adalah ketika ibarat kita pengen makan, pikiran kita itu besok pagi akan ada makanan ketika kita buka pintu. Tetapi mungkin cara Tuhan lainnya. Tuhan akan kasih kail dan pancing. Nah waktu itu tuh itu jawaban yang aku beneran pikir keras banget. Oke, ini nggak akan kelar ketika saya nggak ambil satu keputusan. Akhirnya saya ngerasa enjoy ketika saya sebagai tukang roti dan melihat banyak orang yang dia nggak bisa makan cookies, akhirnya dia bisa makan cookies karena dia bisa makan cookies yang fit sama kondisi tubuh dia. Kalau perubahan dari yang awal, dari mama saya bikin sampai sekarang ini memang 180 derajat banget ya. Kondisinya itu memang beda banget. Kue kering itu saya waktu itu kan keliling di Syuhada, Masjid Syuhada sama di Gereja Kota Baru. Kayak ngasih icip-icip itu kan harusnya gampang ya, semua orang mesti mau makan gitu. Ternyata nggak segampang itu loh. Serius, satu orang untuk ngicipin aja, saya nggak dapat. Saya cuman itu dibantu ada satu, saya masih inget banget namanya Ibu Erna sama Ibu Ida. Waktu itu yang dia akhirnya ngambil dagangan saya, dia sebar ke teman-teman pengajian di Masjid Syuhada waktu itu. Akhirnya teman-teman dia itu berani ngicip.
Waktu saya nggak ada yang berani ngicip, nggak ngerti. Ya, mungkin dengan penampilan dan yang tidak meyakinkan, aku nggak tahu ya. Cuman intinya itu nggak ada satu pun loh, serius, gratis loh. Masnya aja tadi tak tawarin mau toh. Heran loh aku, mesti satu pun nggak ada yang mau. Jadi waktu itu ada yang Bu Erna dan Bu Ida, itu saat itu ya udah semua sampel habis. Singkat cerita, ketemu dengan pelanggan yang lain, 70% yang nerima, yang mereka respon itu bisa nggak pakai butter, bisa nggak nastar ini nggak pakai susu, nggak pakai telur. Pertanyaan yang hampir selalu sama, tapi mulai dari yang kue kering mereka nanya ke roti yang vegan. Sampai di puncaknya ada satu pelanggan pernah denger nggak roti sourdough? Dan ini yang kesekian kali aku dengar. Nah dari situ pelanggan itulah saya mulai, ternyata dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain yang bawa saya sampai punya menu-menu yang kayak sekarang ini sih. Salah satunya yang cukup berjasa mungkin Ibu Janti. Dia tadinya aktivis vegan. Dari situ saya belajar mulai dari bahan-bahan apa sih yang sebenarnya menyebabkan satu produk itu disebut vegan dan non-vegan. Dari situlah saya keterusan. Awal mulanya tetap saya fokusnya lebih ke yang non ada produk hewani dan turunannya. Sampai sekarang pun produk itu masih mendominasi produk Amante itu sendiri untuk yang vegan. Pada akhirnya kita fokus ke roti. Tapi untuk roti sendiri kita semuanya dengan metode sourdough ini yang kita akan bawa ke long ferment ya, sekitar 12 jam lebih. Kita cukup panjang, mungkin beda sih sama bakery-bakery yang lain ya, yang tiap hari sudah ada ready dan bisa setiap saat dia akan keluar dari oven dan sebagainya. Buat teman-teman di luar sana gitu ya yang mau beli, itu dia agak susah sih, bukan agak susah, kita belum ada toko kan, jadi kita cuman baru di Selasa sama Jumat dan semuanya kita masih lewat Instagramnya itu nanti bisa cek di Amante Home Bakery, sambung semua ya. Kita baru di Selasa sama Jumat soalnya untuk menjaga kapasitas sama putaran dari produknya itu sendiri. Kemudian kita ada beberapa cookies yang bukan seasonal sama yang cookies yang seasonal. Yang bukan seasonal itu nanti ada yang vegan dan gluten free. Untuk kedepannya ya, sampai sekarang masih selalu kepikir kayak, saya ngerasa sih, saya lebih ngerasa Amante ini bukan satu bakery gitu tuh ya, tapi saya ngerasa Amante ini tempat yang akhirnya saya mengenal saya sendiri. Saya kok pengen Amante ini justru suatu saat bisa hadir yang lebih dalam kepada teman-teman di luar sana. Amante ini bisa jadi tempat di mana kita bisa bertukar cerita, karena saya rasa itu cukup luas ya. Pesan-pesan ya untuk teman-teman di luar sana gitu. Sebenarnya aku ngerasa nggak layak ya untuk ngomong kayak gitu. Ya masih jauh lah untuk bisa kasih pesan seperti ini. Cuman intinya yang pasti akan berat ketika kita nggak berhasil nemuin apa sih yang lagi kita kerjain gitu. Semua orang tahu kita kerja untuk duit. Masa kamu jualan nggak dapat untung ya? Ya kita jualan pasti dapat untung dong. Kita mesti nyari untung dong. Tapi setelah itu apa gitu tuh? Apa sih yang ingin memang bikin kamu untuk gerak terus gitu tuh? Akan semakin berat ketika kita nggak tahu apa yang sebenarnya lagi kita kerjain. Tapi kita akan jadi lebih enjoy ketika kamu tahu apa yang lagi kita kerjain. Dan mau kemana itu jadi lebih enak, lebih ngerti. Bersama Bermetamorfosa.